Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Abdul Aziz dengan NIM 2252278, Program Studi Teknik Industri. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen ketidakpastian dalam sistem pakar berbasis aturan, mengenai konsep, pendekatan, dan implementasi. Dalam dunia kecerdasan buatan, sistem pakar berbasis aturan sering digunakan untuk meniru proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manusia. Namun dalam banyak kasus, sistem ini harus berhadapan dengan ketidakpastian, baik karena data yang tidak lengkap, istilah yang ambigu, atau adanya variasi dalam kondisi lingkungan. Oleh karena itu, manajemen ketidakpastian menjadi aspek penting dalam membangun sistem pakar yang efektif dan akurat. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai definisi dan contoh manajemen ketidakpastian dalam sistem pakar berbasis aturan. Apa itu manajemen ketidakpastian? Manajemen ketidakpastian adalah serangkaian metode dan teknik yang digunakan untuk menangani informasi yang tidak pasti, tidak lengkap, atau ambigu dalam sistem berbasis aturan. Ketidakpastian bisa muncul karena berbagai alasan, di antaranya kurangnya data yang tersedia. Misalnya, dalam diagnosis medis, tidak semua pasien memiliki gejala yang lengkap. Contoh yang lain, perbedaan interpretasi informasi. Misalnya, satu dokter mungkin menganggap demam ringan, berbeda dengan dokter yang lain. Contoh yang lain, variasi kondisi lingkungan. Misalnya, sistem navigasi otonom menghadapi ketidakpastian karena perubahan cuaca. Peran manajemen ketidakpastian dalam sistem pakar. Sistem pakar berbasis aturan bekerja dengan aturan logika if, then. Namun, dalam banyak kasus, informasi yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi aturan dengan ketidakpastian 100%. Oleh karena itu, sistem perlu memiliki mekanisme untuk menangani ketidakpastian dan memberikan keputusan yang tetap relevan dan dapat diandalkan. Contoh kasusnya, contoh kasus yang pertama yaitu sistem pakar diagnosa penyakit. Dalam diagnosis medis, pasien mungkin melaporkan gejala yang tidak jelas. Misalnya, seorang pasien mengalami batuk dan demam tapi tidak mengalami sesak napas. Sistem pakar tidak dapat secara langsung menyimpulkan bahwa pasien menderita pneumonia tanpa mempertimbangkan ketidakpastian dalam data pasien lain dengan gejala yang serupa. Contoh kasus yang kedua, sistem pakar untuk prediksi cuaca. Dalam prediksi cuaca, sistem pakar harus menangani data yang tidak pasti seperti laporan tekanan atmosfer dan kelembaban yang bisa berubah sewaktu-waktu. Oleh karena itu, sistem harus mampu memperhitungkan kemungkinan hujan berdasarkan pola cuaca sebelum dan kondisi saat ini. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kuantifikasi istilah yang ambigu dan tidak tepat. Dalam banyak sistem pakar, informasi yang diperoleh dari pengguna seringkali bersifat linguistik dan ambigu. Oleh karena itu, penting untuk mengkuantifikasi istilah-istilah yang tidak pasti agar dapat diproses secara sistematis oleh sistem. Pendekatan untuk kuantifikasi ketidakpastian. Ada beberapa metode yang umum digunakan untuk menangani informasi ambigu dan tidak tepat dalam sistem pakar. Pertama, logika fuzzy. Logika fuzzy digunakan untuk menangani ketidakpastian dalam pernyataan linguistik. Dalam logika fuzzy, variabel memiliki keanggotaan yang tidak hanya 0 atau 1, tetapi berkisaran antara 0 hingga 1. Contohnya, sebuah sistem pakar untuk penentuan suhu ruangan dapat menggunakan kategori seperti dingin, hangat, panas, yang memiliki rentan tertentu dalam skala suhu. Yang kedua, teori Dempster-Shaver digunakan untuk menggabungkan berbagai sumber informasi yang tidak pasti dan memberikan ukuran kepercayaan terhadap suatu pernyataan. Contohnya, dalam sistem pemantauan kebakaran hutan, data dari berbagai sensor, misalnya kelembaban, suhu, kepadatan asap, dapat digabungkan untuk meningkatkan keakuran deteksi kebakaran. Yang ketiga, probabilitas Bayesian digunakan untuk memperbarui keyakinan berdasarkan bukti terbaru atau bukti yang baru. Contohnya, dalam sistem pakar medis, jika seseorang pasien memiliki gejala tertentu,
Probabilitas bahwa pasien memiliki suatu penyakit dapat diperbarui berdasarkan data historis pasien yang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana kita dapat mendefinisikan probabilitas. Definisi probabilitas dalam sistem akar. Probabilitas adalah konsep matematis yang digunakan untuk mengukur ketidakpastian dalam kejadian tertentu. Dalam sistem akar, probabilitas digunakan untuk menentukan seberapa besar kemungkinan suatu hipotesis benar berdasarkan data yang ada. Probabilitas suatu kejadian A dituliskan sebagai P dalam tanda kurung jumlah kejadian A terjadi per jumlah total kemungkinan terjadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis probabilitas dalam sistem akar. Yang pertama, probabilitas frekuentis, yaitu dihitung berdasarkan frekuensi kejadian dalam suatu sampel data. Contohnya, 80 dari 100% pasien mengalami batuk dan demam didiagnosis dengan flu. Maka probabilitas seorang dengan gejala tersebut terkena flu adalah 0,8 atau 80%. Probabilitas subjektif ditentukan berdasarkan keyakinan atau opini seorang ahli. Contohnya, seorang dokter mungkin memiliki keyakinan bahwa kemungkinan seorang terkena penyakit tertentu berdasarkan pengalaman klinisnya. Probabilitas Bayesian menggunakan probabilitas awal atau dalam tanda kutip prior yang diperoleh dengan bukti baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengenai pengertian dan contoh Bayesian reasoning. Teorema Bayes. Teorema Bayes adalah prinsip fundamental dalam probabilitas yang memungkinkan kita untuk memperbarui kepercayaan terhadap hipotesis berdasarkan bukti terbaru. Contoh Bayesian reasoning dalam sistem pakar. Kasus diagnosis medis. Misal, hipotesis ya, dalam hipotesis, seorang pasien menderita penyakit H. Bukti, pasien mengalami gejala E. Jika kita mengetahui probabilitas awal bahwa penyakit H terjadi eh, dalam populasi, serta probabilitas bahwa gejala E muncul dengan penyakit H, kita dapat menghitung kemungkinan bahwa pasien benar-benar memiliki penyakit tersebut. Contoh perhitungannya, probabilitas awal seorang pasien menderita suatu penyakit adalah 5%, atau bisa ditulis P dan tanda kurung H sama dengan 0,5, 0,05. Jika seorang memiliki gejala tertentu, kemungkinan besar pasien dalam penyakit tersebut mengalami gejala itu adalah 80%. Probabilitas bahwa seorang dalam populasi memiliki gejala tersebut adalah 10%. Dengan teorema Bayes, kita bisa menghitung probabilitas pasien benar-benar memiliki penyakit setelah mengalami gejala tersebut. Kesimpulannya, kesimpulan dari penjelasan yang sudah saya jelaskan yaitu manajemen ketidakpastian dalam sistem pakar berbasis aturan adalah aspek penting yang memungkinkan sistem memberikan keputusan yang lebih realistis dan akurat. Pendekatan seperti logika fuzzy, teorema probabilitas, reasoning bias yang membantu sistem dalam menangani informasi yang ambigu dan tidak pasti. Dengan penerapan yang tepat, sistem pakar dapat lebih efektif dalam berbagai bidang seperti diagnosis medis, prediksi cuaca, pengambilan keputusan dalam industri. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dan saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.